Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah hati, di mana di dalam kitabnya dikemukakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri udan fa ayyu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sudau wa ayyu qalbin ankaroha nukitat fihi nuktatun baydau hatta ta'udal qulub qulubu ala qalbaini qalbin aswada murbadda kalkuzi mujakhayya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu wa qalbin abyad fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawatu wal ardu. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, satu hadis dari Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Jadi ini berbicara masih perkara hati yang mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis itu kemukakan bahwa fitnah-fitnah itu menempel ke dalam hati seperti tikar yang dianyam, sebatang. Hati siapa yang mencintainya, niscaya timbul nokta hitam dalam hatinya. Dan hati siapa yang mengingkarinya, niscaya timbul nokta putih di dalamnya, sehingga menjadi dua hati yang berbeda. Yang satunya adalah hati hitam legam, seperti cangkir yang terbalik, tidak mengetahui kebaikan, tidak pula mengingkari kemungkaran, kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Di hati yang hitam legam, la ya'rifu ma'rufan
wala yunkiru munkaron, tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari akan kemunkaran. Itulah hati yang hitam. Kemudian yang satunya adalah hati yang putih, wa qalbin abyad, hati yang putih, tak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Fala yadurruhu fitnatun, maka fitnah tidak akan memudaratkan hati yang putih selama masih ada langit dan bumi. Itulah kira-kira terjemahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau membagi hati dalam menyikapi fitnah menjadi dua macam. Pertama, hati yang bila dihadapkan dengan fitnah serta-merta mencintainya, serta-merta mencintai fitnah, seperti bunga karang menyerap air sehingga timbullah nokta hitam di dalamnya, timbullah nokta hitam di dalamnya. Demikianlah ia terus menerus, ia terus menyerap setiap fitnah diserap yang dihadapkan padanya. Ia terus menyerap setiap fitnah yang dihadapkan padanya, sampai hatinya menjadi hitam legam dan terbalik. Inilah makna sabda beliau, cangkir yang terbalik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati telah hitam legam dan terbalik, ia akan dihadapkan pada dua bencana dan penyakit yang membahayakannya serta melemparkannya pada kebinasaan. Pertama, penyakit yang membahayakan dan kebinasaan itu adalah yang pertama, ia memandang sesuatu yang baik sama dengan sesuatu yang buruk. Sama, antara yang baik dengan antara yang buruk dia pandang sama. Mestinya kan berbeda ya. Mestinya berbeda. Ia menjadi tidak tahu mana yang baik, tidak pula mengingkari kemunkaran ya. La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkar. Bahkan mungkin karena sangat kronisnya penyakit ini sehingga ia mempercayai bahwa yang baik itulah yang munkar dan yang munkar itulah yang baik.
Yang hak adalah batil dan yang batil adalah hak. Itulah hati yang hitam. Ya. Penyakit pertama daripada hati yang hitam, penyakit yang membahayakannya dan dapat melemparkannya kepada kebinasaan. Ya. Jadi kondisi ini diibaratkan seperti seseorang yang berada pada satu tempat yang sangat gelap gulita. Yang sangat gelap gulita, yang tidak ada cahaya, tidak ada nur. Saking gelap gulitanya, maka dia tidak bisa melihat sesuatu apapun, benda-benda yang berada di hadapannya, di sampingnya maupun di belakangnya. Ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan benda-benda tersebut. Ia tidak bisa membedakan antara benda A dan benda B. Bahkan dia meyakini bahwa benda A itu adalah B, benda B itu adalah A. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Ya, itu apabila sudah kronisnya si penyakit, sudah kronisnya si penyakit. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini menimbulkan suatu kondisi di mana sehingga ia mempercayai bahwa yang baik itulah yang munkar dan yang munkar itu adalah yang baik. Yang hak adalah batil dan yang batil adalah hak. Kalau kita perhatikan masalah ini, kondisinya seperti sekarang ini. Ya. Kondisinya seperti sekarang ini. Sekarang ini kan masyarakat hampir tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Bahkan yang sangat biadabnya dan sangat berbahaya, ada satu kelompok yang sengaja membayar beberapa orang untuk membuat satu berita bohong. Kalau biasa kita sebut dengan berita hoax. Ada satu kelompok yang melakukan itu, sekelompok orang memelihara dan membayar orang-orang tertentu untuk menciptakan berita hoax atau berita bohong. Dengan harapan dan tujuan kebohongan dianggap satu kebenaran di masyarakat. Sehingga akhirnya timbul di tengah-tengah masyarakat tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang munkar dan mana yang baik. Mana yang salah, mana yang benar. Itu terjadi. Ya. Jadi sekali lagi inilah apabila terjadi penyakit tersebut sudah sangat kronis, yang akhirnya bisa melemparkan dirinya dan masyarakatnya kepada jurang kebinasaan. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, kedua daripada penyakit yang membahayakannya serta melemparkannya pada kebinasaan, yang kedua bahwa ia menjadikan
hawa nafsu sebagai pedoman apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia senantiasa tunduk dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau orang-orang yang beriman, Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan hadis-hadis Nabi Muhammad bagi orang yang beriman itu dijadikan pedoman dan dasar dalam rangka dia beribadah, dia bertingkah laku, hidup di masyarakat, hidup di dunia. Tetapi bagi orang yang hatinya sudah hitam yang sangat legam, justru terbalik. Hawa nafsunya itu dijadikan pedoman dalam rangka ya. Hawa nafsunya dijadikan pedoman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi harus sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah jika hati sudah mati, kemudian dia menjadi hitam legam. Sekali lagi, berbeda dan terbalik dengan orang-orang yang beriman, bahwa dalam rangka menjalankan hidupnya, ibadahnya, tingkah lakunya di dunia ini, orang-orang beriman menjadikan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, apakah itu Al-Quran maupun hadis, dijadikan oleh orang-orang yang beriman sebagai pedoman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua daripada hadis Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu, yaitu qalbun abiyad, yaitu hati yang putih. Hati yang putih. Fala tadurruhu fitnatun, maka fitnah tidak akan memberikan kemudaratan kepada hati yang putih, madamatis samawati wal ardu, selama masih ada langit dan bumi. Hati yang putih yang memancarkan cahaya iman. Di dalamnya terdapat pelita yang menerangi. Jika fitnah dihadapkan padanya, ia mengingkari dan menolaknya, sehingga hatinya pun menjadi semakin bercahaya, memancarkan sinar dan semakin kokoh. Itulah hati yang putih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang fitnah ini sangat luar biasa. Fitnah bisa sampai mempengaruhi dan membuat hati menjadi hitam dan juga menjadi putih. Bergantung bagaimana kita menerima fitnah itu. Bisa hati kita menjadi hitam legam, dan ketika kita menolak fitnah, maka hati kita menjadi putih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bisa menjaga hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang putih, hatinya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah-fitnah yang menimpa hati itulah penyebab timbulnya penyakit hati. Di antara fitnah-fitnah itu adalah fitnah syahwat dan syubhat, mengumbar hawa nafsu, syahwat. Kemudian fitnah kesalahan dan kesesatan.
kesesatan, jauh daripada nilai-nilai agama, melakukan aktivitas dan perbuatan serta ibadah tidak berdasarkan pada nilai-nilai agama dan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu fitnah. Kemudian fitnah itu ada lagi fitnah maksiat dan bid'ah. Ya, ini bid'ah. Ya. Harus kita mulai dari sedini mungkin untuk mengkaji dan mempelajari tentang masalah ini. Jangan sampai selama ini kita hidup dalam kubangan bid'ah. Fitnah itu adalah satu fitnah yang cukup membahayakan. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah fitnah kezaliman dan fitnah kebodohan. Itulah fitnah-fitnah yang harus kita hindari. Fitnah-fitnah yang harus kita jauhi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, perlindungan kepada kita dan kekuatan kepada kita, yaitu berupa kekuatan iman dan takwa, sehingga hati kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan terang benderang, sehingga hati kita sebagaimana hati yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.